Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadiri Sanghari Murti dengan NIM 246151049. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 1B. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai topik cabang linguistik semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa, baik makna kata, frasa, kalimat maupun wacana. Semantik berfokus pada hubungan antara tanda-tanda linguistik, seperti kata atau kalimat dengan makna atau interpretasinya dalam konteks tertentu. Penjelasan sistematis tentang semantik. Yang pertama, pengertian makna. Makna adalah informasi atau konsep yang dikomunikasikan oleh tanda atau simbol dalam suatu bahasa. Makna dibagi menjadi beberapa jenis, seperti yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal yaitu makna dasar dari suatu kata, misalnya rumah, berarti bangunan tempat tinggal. Makna gramatikal, yaitu makna yang timbul karena hubungan tata bahasa seperti bentuk jamak, kata kerja pasif, dan sebagainya. Yang ketiga, makna kontekstual, yaitu makna yang bergantung pada situasi atau konteks penggunaan. Contoh, dia pintar sekali, dapat memiliki makna sarkastik tergantung intonasi dan situasi. Yang keempat, makna konotatif dan denotatif. Makna denotatif yaitu makna sebenarnya atau langsung. Misalnya mawar, merujuk pada jenis bunga tertentu. Yang kedua, konotatif. Makna tambahan atau makna emosional seperti mawar yang melambangkan cinta. Yang kedua, tipe-tipe semantik. Ada beberapa jenis tipe-tipe semantik, yaitu yang pertama semantik leksikal, yaitu studi tentang makna kata-kata dan relasi di antara kata-kata, termasuk sinonim, antonim, dan hiponim. Yang kedua, semantik kalimat. Yaitu studi tentang bagaimana elemen-elemen dalam kalimat menciptakan makna keseluruhan. Yang ketiga, semantik wacana, yaitu studi tentang bagaimana makna dibentuk dalam teks atau percakapan yang lebih panjang. Selanjutnya, mengenai hubungan makna dalam semantik. Ada beberapa. Yang pertama, sinonim. Artinya, hubungan antara dua kata yang memiliki makna sama atau hampir sama. Contoh, besar dan luas. Yang kedua, antonim. Hubungan antara kata-kata yang memiliki makna berlawanan. Contoh, panas dan dingin. Yang ketiga, polisemi, yaitu satu kata dengan banyak makna. Contoh, kepala dapat berarti bagian tubuh pemimpin atau bagian atas sesuatu. Yang keempat, homonimi, kata yang bentuknya sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya yaitu pukul atau jam, dan pukul bisa jadi memukul. Selanjutnya, pendekatan dalam semantik. Yang pertama, semantik formal, yaitu menggunakan logika formal untuk memahami struktur makna. Yang kedua, semantik kognitif, yaitu mengkaji bagaimana makna terkait dengan konsep dalam pikiran manusia. Yang ketiga, semantik kontekstual,
yaitu menjelaskan makna berdasarkan konteks penggunaannya. Selanjutnya beberapa contoh dalam semantik meliputi yang pertama makna leksikal. Kata air memiliki makna dasar sebagai cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan esensial bagi kehidupan. Yang kedua makna kontekstual. Kalimat "dia membanting pintu" dapat diartikan secara literal atau emosional, mengungkapkan kemarahan. Yang ketiga sinonim. Contoh sinonim indah, sinonim dengan elok. Yang keempat polisemi. Kata bintang bisa berarti objek astronomi atau seorang selebriti. Yang kelima antonim. Cepat adalah antonim dari lambat. Selanjutnya penerapan semantik dalam kehidupan nyata atau dalam konteks linguistik. Yang pertama yaitu ada komunikasi harian. Dalam percakapan sehari-hari, semantik membantu kita memahami maksud orang lain meskipun kata-katanya mungkin ambigu. Misalnya, kalimat saya akan pergi ke bank bisa berarti bank sungai atau bank keuangan, tergantung pada konteks. Yang kedua, penerjemahan bahasa. Yaitu semantik sangat penting dalam penerjemahan untuk memastikan pesan diterjemahkan sesuai makna aslinya, bukan hanya kata per kata. Misalnya idiom seperti raining cats and dogs tidak diterjemahkan secara harfiah, tetapi menjadi hujan deras dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Yang pertama, mesin pencari. Google menggunakan semantik untuk memahami maksud pencarian pengguna, bukan hanya mencocokkan kata kunci. Yang kedua, chatbot dan asisten virtual. Yaitu teknologi seperti Siri atau Google Assistant memahami perintah berdasarkan konteks semantik. Yang ketiga, pemrosesan bahasa alami atau biasa disebut NLP, yaitu digunakan untuk menganalisis teks, pendeteksian sentimen, dan sistem rekomendasi. Yang keempat, hukum dan perundang-undangan. Dalam hukum, semantik digunakan untuk memastikan bahwa interpretasi dokumen hukum jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Sebagai contoh, penggunaan kata-kata seperti dan atau dapat mempengaruhi makna kontrak secara signifikan. Yang kelima, pendidikan. Semantik membantu dalam pengajaran bahasa, khususnya dalam memperkenalkan perbedaan makna kata-kata yang mirip, sinonim, antonim, atau frasa idiomatik. Yang keenam, iklan dan pemasaran. Yaitu semantik digunakan untuk menyusun pesan yang menarik secara emosional dan bermakna. Misalnya, iklan sering menggunakan kata-kata dengan makna positif seperti aman, murah, atau premium untuk mempengaruhi keputusan konsumen. Yang ketujuh, psikologi dan terapi. Yaitu dalam terapi, pemahaman semantik membantu psikolog atau konselor memahami bagaimana individu mengartikan kata-kata tertentu yang mungkin mencerminkan emosi atau pengalaman mereka. Yang kedelapan, sistem informasi dan ontologi. Yaitu dalam dunia teknologi informasi, semantik digunakan untuk mengorganisasi dan menyusun informasi agar dapat dipahami dan diolah oleh komputer seperti dalam ontologi semantik dan data linked.
Penerapan semantik ini menunjukkan betapa pentingnya memahami makna untuk memastikan komunikasi dan interpretasi berjalan efektif dalam berbagai bidang. Selanjutnya, pendapat pribadi saya mengenai linguistik semantik, yaitu linguistik semantik membantu kita memahami bagaimana kata-kata memperoleh makna, bagaimana makna itu dapat berubah, dan bagaimana makna tersebut dipahami oleh penutur bahasa. Misalnya, kata yang sama dapat memiliki makna yang berbeda, tergantung pada konteksnya, atau biasa disebut polisemantik. Yang kedua, bagaimana metafora dan idiom membawa makna yang tidak literal. Semantik juga sangat penting dalam menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Pemahaman tentang ambiguitas, konotasi, dan denotasi suatu kata atau kalimat membantu menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan jelas. Selanjutnya, kesimpulannya dari saya yaitu linguistik semantik merupakan bidang yang esensial dalam memahami cara manusia berpikir, berkomunikasi, dan menciptakan makna. Dengan mempelajari semantik, kita tidak hanya memahami bahasa yang lebih dalam, tetapi juga memahami cara manusia memahami dunia di sekitar mereka. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.